Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, para Dewan Penguji dan Ibu Ike Janita Dewi selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Livia Indriani Inonjika, akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Memahami Niat Konsumen untuk Membeli Kendaraan Bermotor Listrik dalam Konteks Pemasaran Media Sosial. Menurut hasil sensus penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa pada September 2020, dengan tambahan 32,56 juta jiwa dalam satu dekade dari 2010 hingga 2020. Kebutuhan energi seperti minyak, gas, batu bara, dan listrik mengalami peningkatan seiring pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain pada pengembangan masing-masing sektor, baik sektor industri, rumah tangga, komersial, transportasi, dan sektor lainnya. Sektor transportasi merupakan pengguna energi terbesar dibandingkan sektor-sektor lain, terlihat sejak 2013 sampai 2020 terus mengalami kenaikan konsumsi. Energi fosil yang selama ini menjadi sumber utama konsumsi energi berkontribusi terhadap menipisnya sumber daya alam tak terbarukan dan meningkatkan dampak kerusakan lingkungan. Salah satu solusi untuk mengatasi situasi ini dan mendorong ekonomi berkelanjutan adalah dengan mengurangi konsumsi produk konvensional dan beralih ke produk ramah lingkungan. Industri otomotif adalah salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Isu transisi energi menjadi komitmen utama Presiden Indonesia pada pertemuan G20. Salah satu upaya pemerintah dalam transisi energi adalah perubahan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor menjadi bahan bakar listrik. Pemerintah, baik dari Presiden hingga Menteri-Menteri, telah memberikan atau menetapkan banyak regulasi perihal transisi energi untuk kendaraan bahan bakar listrik. Kendaraan bermotor listrik saat ini dianggap sebagai salah satu produk ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil yang menyumbang polusi udara. Namun, isu transisi ini mengalami beberapa tantangan, seperti belum ada informasi yang mendetail perihal motivasi masyarakat dalam membeli kendaraan listrik, dan terdapat kesenjangan antara hal yang diharapkan pemerintah dengan hal yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini mengusulkan kerangka teoritis dan hipotesis penelitian untuk merespon tantangan tersebut. Terdapat 13 pertanyaan dan tujuan dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian mencakup apakah sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan, dan kesadaran harga memengaruhi niat konsumen untuk membeli kendaraan listrik. Apakah kontrol perilaku yang dirasakan memengaruhi kesadaran harga? Apakah pengetahuan produk memengaruhi sikap dan niat konsumen untuk membeli kendaraan listrik? Apakah PCI memengaruhi sikap dan niat konsumen untuk membeli kendaraan listrik? Dan apakah pemasaran media sosial memengaruhi norma subjektif, kesadaran harga, PCI, dan pengetahuan produk? Sehingga tujuan penelitian ini akan menganalisis pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan kesadaran harga dalam memengaruhi niat konsumen untuk membeli produk, untuk menganalisis kontrol perilaku dalam memengaruhi kesadaran harga, untuk menganalisis pengetahuan produk dalam memengaruhi sikap dan niat konsumen untuk membeli kendaraan listrik, untuk menganalisis pengaruh PCI dalam memengaruhi sikap dan niat konsumen untuk membeli kendaraan listrik, untuk menganalisis pengaruh pemasaran media sosial dalam memengaruhi norma subjektif, kesadaran harga, PCI, dan pengetahuan produk. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku konsumen. Kotler dan Keller tahun 2016 menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah studi tentang memahami dan menafsirkan keperluan dan keinginan konsumen atau pelanggan untuk semua jenis produk dan layanan. Perilaku konsumen sebagai aktivitas konsumen untuk pengadaan, konsumsi, dan pembuangan terhadap suatu produk dan layanan. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen adalah rangsangan pemasaran yang mencakup produk dan jasa, harga, distribusi, dan komunikasi. Kemudian ada rangsangan lainnya yang mencakup ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Psikologi pembeli yang terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori, serta karakter pembeli yang dipengaruhi oleh budaya, sosial, dan kepribadian, juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kemudian ada teori perilaku berencana atau TPB, yang merupakan pengembangan dari teori tindakan beralasan dan telah banyak digunakan untuk mempelajari niat perilaku dan perilaku aktual. Menurut Azen
1991, 3 faktor penentu dalam PPB adalah sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Persepsi efektivitas konsumen atau PCE adalah keyakinan khusus domain konsumen bahwa upaya mereka dapat berperan dalam memecahkan masalah menurut Allen et al. 1991. Konsumen akan mengambil tindakan untuk memperbaiki lingkungan ketika mereka mengerti bahwa mereka bisa. Mereka memiliki sikap dan niat positif untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan membeli produk ramah lingkungan. Keles dan Bekim Betova tahun 2013 mendefinisikan konsumen ramah lingkungan sebagai mereka yang bersedia membayar lebih untuk produk ramah lingkungan guna menaikkan peluang bagi perusahaan dan pemerintah untuk memproduksinya. Konsumsi ramah lingkungan sebagai salah satu strategi utama untuk mencapai netralitas karbon menurut Fong et al. Tahun 2022. Terdapat 13 hipotesis dalam penelitian ini dengan 8 variabel. Variabel yang digunakan adalah pengetahuan produk, persepsi efektivitas konsumen, pemasaran media sosial, sikap, norma subjektif, kesadaran harga, niat beli, dan kontrol perilaku. Penelitian dilakukan dengan metode survei dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengambilan data. Pengukuran data menggunakan skala Likert sebanyak 5 poin, nilai 1 yang berarti sangat tidak setuju, dan nilai 5 yang berarti sangat setuju. Sampel minimum penelitian ini adalah 5 dikali jumlah indikator, sehingga 5 dikali 31 indikator sebanyak 155 responden. Data diolah dan dianalisis menggunakan metode SAMPLS. Adapun kriteria responden yang di dalam penelitian ini adalah, pertama, mengetahui bahwa kendaraan bermotor listrik merupakan produk ramah lingkungan, dan yang kedua, berusia 17 sampai 60 tahun, dan yang terakhir, memiliki penghasilan di atas 5 juta rupiah. Hasil algoritma model Smart PLS dari semua data yang diolah, terlihat bahwa indikator KP2 yang merupakan indikator dari konstruk kontrol perilaku memiliki loading faktor di bawah 0,7. Nilai KP2 adalah 0,670, sehingga menunjukkan bahwa indikator KP2 tidak valid dan harus dikeluarkan dari model. Setelah indikator KP2 kita keluarkan dari model, kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas kembali, dan ditunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi kriteria. Nilai Cronbach alpha dan composite reliability lebih dari sama dengan 0,7, dan nilai AV dan loading factor yang didapatkan lebih dari sama dengan 0,5 menurut Hare et al. 2019. Untuk pengujian validitas diskriminan atau Corner-Lager digunakan untuk menguji keterkaitan antar konstruk. Hasil menunjukkan bahwa semua konstruk dalam model PLS ini telah mencapai validitas diskriminan yang dibutuhkan karena nilai terhadap konstruk utama lebih tinggi daripada nilai terhadap konstruk lainnya. Untuk pengujian inner model, ada uji koefisien determinasi atau R kuadrat yang digunakan untuk melihat apakah pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen mempunyai pengaruh substantif. Hasil yang diperoleh, variabel harga, norma subjektif, dan perspektif efektivitas berada dalam kategori lemah. Variabelnya pengetahuan produk dan sikap termasuk dalam kategori cukup kuat. Kemudian ada uji Stone-Geiser atau Q kuadrat. Nilai Q kuadrat menyatakan relevansi prediktif model. Nilai Q kuadrat pada niat beli memiliki nilai paling besar dari semua konstruk. Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut sangat relevan secara prediktif. Kemudian analisis deskriptif terdiri dari 5 kategori dengan 5 interval skor. Kategorinya dimulai dari sangat tidak baik hingga sangat baik. Untuk indikator sikap memiliki rata-rata 3,92 dan standar deviasi 0,93, termasuk kategori baik. Indikator norma subjektif memiliki mean atau rata-rata sebesar 3,55 dan standar deviasi 0,95, termasuk kategori baik. Indikator kontrol perilaku memiliki mean 3,52 dan standar deviasi 1,03 termasuk kategori baik. Indikator persepsi efektivitas konsumen memiliki mean 4,02 dan standar deviasi 0,93 termasuk kategori sangat baik. Indikator pengetahuan produk memiliki mean 3,02 dan standar deviasi 1,11 termasuk kategori cukup baik. Indikator pemasaran media sosial memiliki mean 3,30 dan standar deviasi 1,08 termasuk kategori cukup baik. Hasil pengujian antar variabel menggunakan metode Structural Equation Partial Least Square atau SAMPLS dengan total responden 203. Jika nilai P lebih dari 0,05 dan T statistik kurang dari 1,96,
dapat dinyatakan bahwa variabel eksogen tidak mempunyai dampak signifikan pada variabel endogen. Menurut Hale et al. 2019. Hasil uji antar variabel menunjukkan bahwa dua hipotesis atau dua variabel memiliki dampak yang tidak signifikan. Untuk pengujian hipotesis secara keseluruhan, dapat ditunjukkan melalui tabel berikut. Terlihat bahwa hipotesis 4 dan hipotesis 5 memiliki koefisien jalur yang negatif, memiliki p-value lebih dari 0,05, dan juga memiliki nilai T statistik kurang dari 1,96, sehingga hipotesis 4 dan 5 ditolak. Hipotesis 1, 2, 3, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 8C, hingga 8D diterima, sebab memenuhi kriteria. Simpulan yang dapat diberikan adalah niat beli dipengaruhi oleh sikap, perspektif efektivitas, norma subjektif, kontrol perilaku, dan pengetahuan produk secara signifikan. Sikap dipengaruhi oleh pengetahuan produk dan perspektif efektivitas secara signifikan. Pemasaran sosial media terbukti secara signifikan memengaruhi pengetahuan produk, norma subjektif, dan perspektif efektivitas. Implikasi yang dapat diterapkan dari hasil penelitian ini adalah pengetahuan produk, norma subjektif, dan perspektif efektivitas konsumen merupakan 3 pertimbangan untuk membuat strategi pemasaran di masa mendatang dalam produk, layanan, dan harga sebagai daya saing dalam industri otomotif. Produsen atau pengusaha dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan citra positif produk ramah lingkungan dan membantu pembeli membentuk sikap positif pada produk ramah lingkungan. Praktisi bisnis dapat berkolaborasi dengan tokoh masyarakat terkenal untuk mendorong kesadaran lingkungan. Peran pemerintah dalam pengembangan produk ramah lingkungan seperti kebijakan dan peraturan relevan. Kedua, membangkitkan kesadaran berbagai segmen demografis melalui media sosial. Dan yang ketiga, memberikan subsidi keuangan kepada produsen untuk mengembangkan produk ramah lingkungan. Saran penelitian pendatang. Yang pertama adalah pengembangan variabel yang berkaitan dengan pemasaran media sosial, seperti kepercayaan dan peningkatan norma subjektif. Selain itu juga dapat menentukan strategi pemasaran media sosial untuk produk ramah lingkungan. Yang kedua, membandingkan niat pembelian konsumen antara produk ramah lingkungan yang berbeda. Dan yang ketiga, menyelidiki perilaku pembelian produk ramah lingkungan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam perihal tren keputusan pembelian yang sebenarnya. Demikian pemaparan hasil penelitian tesis saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.